Anak kecil pun juga bisa bikin aquascape yang bagus, asal tahu ilmunya. Gak asal tancap-tancap tanaman aja, geng. Selamat datang di Yes Aquatic. Di Pasar Jatinegara ini, kami ketemu sama salah satu suhu aquascape. Beliau udah lama banget menggeluti bidang aquascape ini. Buat kalian yang mau main aquascape atau yang udah lama pun, wajib nonton sampai habis. Banyak ilmu yang gak akan kamu dapat di tempat lain. Ya udah, gak pakai lama lagi. Gas, gengs! Jin bang, namanya siapa? Saya di Aquascape disebutnya Amin Black. Amin Black. Namanya Amin Mahmud. Gini nih, kita mau sedikit tanya-tanya. Boleh. Ini yang ada di sini nih, kayaknya banyak tema nih di sini nih. Saya emang 70% saya main aquascape ya. Kalau ikannya juga ada ikan juga itu ikan-ikan buat aquascape juga gitu. Jadi kalau masalah tema biasanya saya lebih enak dekor orang itu yang bawa contoh kemari daripada orang datang kemari suruh bikinin yang bagus gitu loh. Karena yang bagus itu relatif. Saya mending mereka bawa contoh, baik itu dari YouTube orang ataupun dari internet, nggak ada masalah. Malah saya lebih mudah buat nyonteknya gitu. Biasanya nih kalau tema-tema yang paling banyak diminati apa tuh bang? Kalau dari awal ya, orang-orang awam itu biasanya tema hutan gitu loh. Iya, yang rimbun lah biasanya, yang rimbun-rimbun gitu loh. Biasanya kalau ada konsumen kemari, lebih pertama kita ajak ngobrol gitu loh. Misalnya katakanlah, Bapak dari mana, Ibu dari mana nih gitu kan. Oh, saya misalnya dari Pik, Pantai Indah Kapuk. Otomatis kalau laut, dia udah bosen lah tiap hari mungkin lihat laut gitu. Biasanya saya akan tawarkan dengan tema gunung misalnya nih, hutan ataupun tema taman gitu loh. Kita mendekati konsumen tuh kayak gitu. Saya selalu ngambil dasar begini bang. Aquascape itu sebenarnya memindahkan objek alam ke dalam air gitu loh. Misalnya kayak abang nih senangnya main bola nih, misalnya senangnya main bola, ya udah coba kita bikin lapangan bola itu pindahkan ke dalam akuarium. Gitu. Jadi kita berawal dari itu, ataupun kita lagi jalan-jalan aja kita bisa ngambil foto misalnya taman tuh, ataupun kita bisa nyontek kita misalnya lagi ke Juruk, kita lagi ke puncak atau kemana, kita ngelihat air terjun atau apa, kita bisa foto gitu, kita bisa tuangkan di situ bang. Itu konsep dasarnya nih. Biasanya kita kalau mau nyari tema itu kayak gitu. Nah begitu tuh, untuk masalah perawatan nih, biasanya tuh kan pemula kan banyak banget nanya tuh, perawatannya kok susah, pakai CO2 atau pakai apa gitu. Nah untuk yang paling mudah dirawat itu apa tema? Jadi gini bang, tentang masalah ini orang harus diterapkan dengan CO2 ataupun harus dengan suhu yang dingin, harus dengan lampu yang memadai. Jadi pertamanya kayak gini, tanaman aquascape itu aslinya itu tanaman setengah darat bang, tanaman darat gitu loh. Nah disebutnya itu tanaman setengah darat. Nah orang-orang kadang-kadang memahaminya ketika tanaman sudah di dalam air, dianggapnya itu udah tanaman air. Yang dimaksud tanaman setengah darat itu dia hidupnya masih pakai matahari gitu loh, dia hidupnya masih di alam. Ketika dipindahin dia kalau di alam kan CO2 terus suhu dingin apa segala kan, dia bisa milih gitu loh, dalam arti dia numbuhnya bisa milih gitu loh. Tapi ketika kita masukkan ke dalam akuarium gitu loh, ya kita harus memenuhi kebutuhan tanaman yang tadi setengah darat itu gitu loh. Contohnya harus dikasih CO2, terus suhunya itu biasanya kita setel di suhu 26, 25 lebih bagus gitu loh. Nanti setelah 1 bulan mereka numbuh akan jadi tanaman daun air. Nah, ketika sudah tanaman itu sudah jadi daun air dan itu sudah hidup, udah low CO2 bang.
lo CO2. Jadi sirkulasinya begini, tanaman yang sudah numbuh di dalam air yang sudah berakar, dia akan ngeluarin oksigen untuk ikan gitu loh. Nah, ikan yang hidup di air yang bagus, dia akan mengeluarkan CO2 yang untuk tanaman gitu Bang. Makanya saya udah nggak ada yang pakai CO2. Nah, tentang masalah sulitnya perawatan, susahnya perawatan itu bukan masalah ini, bukan masalah aquascape itu susah. Ya tergantung kita milih tanamannya gitu loh. Makanya ada tanaman kadang-kadang, misalnya ke kios saya ada tanaman yang satu pot saya jual 10.000. Bahkan di depan 10.000 itu 10 pot gitu loh. Tapi kan di sana itu masih setengah darat, sedangkan saya jual satu pot 10.000 itu memang saya sudah daun air. Nah, Bapak kalau Abang kalau mau ngeliat tanaman saya yang udah daun air ataupun yang belum, nih kayak contohnya ini nih Bang. Ini yang bawah nih moss plant nih, moss plant. Ini saya ikat dari mulai awal nih, ikat dari awal. Di sini kurang lebih nih saya bikin, ini udah mau 1 bulan nih Mak, ini mau 1 bulan. Ini karakternya nanti dia ke atas. Ini flame. Ini bisa disebut Java moss, bisa disebut juga ini Taiwan moss nih. Ini ada krismusnya juga sedikit nih. Ini tanaman, ini hidup ini udah daun air Bang, yang di sini nih Bang. Ini udah daun air. Jadi ini saya udah nggak pakai CO2. Paling ganti air aja 1 minggu 1 kali. Nah, orang yang lebih kadang-kadang salah begitu sudah, dia senengnya kadang-kadang dua-duanya sih. Jadi begini Bang, kalau memang kita seneng aquascape itu ikannya itu 25% aja Bang gitu. Jadi jangan terus baru nyeting belum hidup belum apa tiba-tiba langsung dikasih ikan. Karena maksudnya gini, kalau belum tanamannya belum hidup terus sudah dikasih ikan, berarti dia belum bisa bantu menghasilkan oksigen Bang, CO2 tadi ya. Ya. Nah, ketika misalnya ada ikan mati, mungkin dari tanin, mungkin dari minyak batu apalah gitu di sini gitu loh. Nanti akhirnya jadinya rusak Bang airnya. Nah, ketika airnya rusak itu semuanya jadi bisa mati, tanaman juga bisa mati, ikan pun bisa mati. Banyaklah hal yang perlu kita perhatikan juga. Ya, makanya kadang-kadang sekarang saya hampir jarang juga Bang saya posting di FB. Karena apa? Orang baru bisa dekor aja, pagi dekor gitu, malam sudah diposting langsung. Kalau zamannya saya, kalau saya belum Bang. Begitu sudah benar-benar sudah jadi, saya udah bisa ngidupin gitu, baru kita posting. Wow. Saya nggak heran, walaupun itu bentuknya bagus kayak apa, kalau saya bisa ngelihat ini dekoran baru seminggu, saya nggak akan ngomong itu bagus, hidup aja belum tentu. Nah, kalau kayak saya, aquascape itu menganjurkan yang penting kita bisa ngidupin tanaman di dalam air, itu baru gitu. Nah, adapun nanti bagusnya kita gampang kok. Tanaman yang udah kita bisa ngidupin tanaman di dalam air aja udah cukup bagus gitu loh. Ya, ini kayak ini nih. Ini contohnya kayak gini nih. Ini bakopa nih. Ini bakopa. Ini tanaman ini udah daun air full. Tadinya dia tanamannya hijau banget nih. Nah, ini saya ngomong udah daun air. Ini yang bawah ini rontok nih. Daun apanya? Daun daratnya. Nih. Melting lah ya. Tuh. Nah, sekarang kalau udah akar kayak begini, di sini aja hidup, masa di sana nggak hidup? Kan kayak gitu loh. Tapi kalau darat, ya sekarang saya mau ngomong darat, ya pasti kalau yang dibungkus-bungkus kayak gitu rata-rata memang darat. Karena dia jualnya juga darat.
kadang-kadang ditaruh aja di situ tanpa di dalam air. Iya, Bang. Kadang kita ngeliat gitu. Iya betul betul. Iya, coba aja gitu. Bukan kita ngomong-ngomongin wah tanaman nih udah air di dalam apa? Dibilang masih di darat. Kalau di dalam air itu bukan berarti itu udah daun air. Yang dibilang daun air itu dia sudah mutasi dari darat ke air. Contohnya ini nih Bang, gitu loh. Nih kayak gini akarnya aja, ini akarnya udah numbuh. Nah biasanya jadi yang daun daratnya itu mati, tapi dia numbuh lagi. Makanya prosesnya cukup lumayan lama sebenarnya Bang. Nah kalau dekor di saya bedanya jauh Bang. Kalau orang-orang dekor misalnya 1,5 juta, saya bisa 4 juta. Cuman saya jamin itu sampai hidup, sampai full. Kalau misalnya ada yang mati tetap itu perawatan dari saya terus gitu. Karena kan saya percuma juga Bang. Saya nyuruh orang kan niatnya mau seneng Bang. Iya, orang betul. bikin aquascape itu kan mau seneng. Nah ketika misalnya udah saya bikinin terus dia nggak ngerawat, seminggu ini kalau nggak dirawat ataupun kalau tanaman darat ya mati Bang. Bukan masalah bukan masalah nggak sayang uangnya gitu loh, tapi jadi sampah di rumahnya gitu loh. Nih kayak ini nih, ini masih setengah darat, tapi ini udah numbuh lagi nih yang daun baru nih daun baru nih. Ini yang kemarin yang kuning, yang ini udah saya potong-potongin. Nah ini proses hidupnya juga nih udah tuh. Jadi kayak gitu. Nah kasarannya gini Bang, ketika sudah ini udah berakar, terus kita tancepin di rumah dengan posisi yang dengan media yang dibutuhkan seperti pasir, terus pupuk dasar. Ya insya Allah hidup Bang. Kalau nggak hidup ya orang di sini nggak ada apa-apain aja hidup kan kayak gitu. Nah adapun media tadi yang pertanyaan pertama ini. Media buat bawah itu pertamanya pasir terus nanti kita kasih pupuk tancap, terus kita kasih pasir lagi gitu loh, jadi pupuknya di tengah. Gitu, jadi pupuknya di tengah. Nah itu media awal gitu loh, media awalnya. Nah adapun tanaman itu ada 2 jenis Bang, satu tanaman tancap, satu tanaman tempel. Tanaman tancap itu yaitu tanaman yang perlu pupuknya pupuk dasar. Kalau tanaman tempel yaitu biasanya ditempelin di kayu terus di batu gitu. Kayak begini-gini ya. Ya ini bucem ini ini ya tempel juga nih Bang. Adapun ditaruh di bawah nih pasti biasanya dikasih alas, mungkin bisa pakis gitu loh. Gitu. Nah yang paling penting buat teman-teman, jadi kita memang milih aquascape itu pertama mau pelihara ikan apa gitu loh. Kalau misalnya katakanlah mau pelihara ikan yang kecil-kecil gitu loh, yaitu kita tanamannya bisa pakai moss, pakai yang kecil-kecil. Cuman kalau yang agak kasar ya kita harus pakai tanaman yang kuat-kuat. Tadi mengenai lampu ya, kenapa wajib ya, karena lampu itu buat mengganti cahaya matahari Bang, Nah hitungannya dalam 24 jam itu 9 jam dia harus ya 9 jam aja. Kalau terlalu over nanti dia berlumut Bang, itu kayak gitu. Ini air bening-bening semua Bang. Kalau ini semua udah 3 tahun Bang, dari sebelum COVID nih semuanya udah 3 tahun belum pernah saya kuras gitu loh. Jadi cuman diganti-ganti diganti ini aja, diganti air, ditambahin air aja. Cuman ditambahin air aja. Oke, segitu aja Bang ya informasinya ya. Ini pelajaran baru nih buat saya nih, karena saya juga pemula nih aquascape nih. Kalau mau ini nomor saya, kebenaran nomor saya yang di YouTube pada hilang Bang. Saya ganti nomor ini nih. Oh ganti nomor ini. Ini yang 0877 6482 2542 Amin Black. Nah, gimana gengs? Ilmunya daging semua kan? Jadi, yang mau datang ke lapaknya Bang Amin bisa langsung datang ya di Pasar Jatinegara. Oke, itu aja video kali ini.
Dan berikutnya di Pasar Jatinegara kita mau bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next konten kami. Bye bye. Assalamualaikum.